Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia tersebut dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah memberikan nikmat kepadanya. Bermacam nikmat yang Allah berikan kepada manusia, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa rezeki dan segala macamnya, Allah berikan untuk manusia. Kemudian nikmat yang lain yang Allah berikan setelah itu adalah nikmat hidayah. Dan hidayah ini berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, pada awalnya seseorang tersebut adalah seorang yang ahli ibadah, sehingga Rasulullah katakan tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal saja. Tetapi pada akhirnya Allah cabut hidayah itu dari dirinya karena maksiat yang ia lakukan. Kemudian ia dimasukkan akhirnya ke dalam nerakanya Allah. Dan orang yang kedua yang Rasulullah ceritakan, yang mana di dalam kehidupannya, awal-awal kehidupannya ia adalah pelaku maksiat, maka dikatakan tidak ada jarak antara dia dengan neraka tersebut kecuali hanya sejengkal saja. Tetapi pada akhirnya ia bertobat kepada Allah. Allah kasih hidayah kepada orang tersebut sehingga ia bertobat kepada Allah dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hidayah, di dalam Al-Quran sangat banyak kata dan turunan dari kata hidayah tersebut. Sebutlah Imam Ibnu Jauzi, yang mana beliau mengatakan kata hidayah itu memiliki 20 makna di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada 17 makna dari hidayah atau kata hidayah tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun kata tersebut mengarah pada satu titik, yang mana hidayah itu adalah petunjuk yang mengarah kepada seseorang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hidayah tersebut tidak akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia tidak meminta kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dalam hadis qudsi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni atikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian berada dalam keadaan sesat kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah tersebut kepadaku. Jadi hidayah tersebut tidak bisa datang begitu saja. Hidayah memang mesti kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan hidayah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ada 4 tingkatan dari hidayah. Yang pertama hidayah am, hidayah yang umum, diberikan kepada seluruh makhluk,
Kemudian hidayah taufik. Hidayah taufik ini itu diberikan kepada orang-orang yang meminta hidayah. Ini kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ketika hamba tersebut meminta hidayah taufik, maka Allah akan memberikan hidayah tersebut. Contohnya adalah hidayah taufik ini terbagi kepada dua. Yang pertama, hidayah taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang awalnya tidak berada di atas Islam, kemudian dikasih hidayah taufik sehingga orang tersebut masuk ke dalam Islam. Kemudian hidayah taufik yang kedua adalah ketika seorang hamba tersebut sudah memeluk agama Islam namun banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ia meminta hidayah tersebut, Allah berikan hidayah tersebut, maka hidayah taufik juga namanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hidayah bayan. Hidayah bayan ini diberikan oleh seseorang, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang agar ia mampu untuk menyampaikan syariat Allah kepada siapapun. Dan yang keempat adalah hidayah surga. Kemudian kalau kita lihat apa buah dari seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama buahnya adalah ilmu. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada seseorang, tentu seseorang tersebut akan rajin dan semangat di dalam menuntut ilmu agama, agar mereka bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, agar dia mampu menjalankan syariat Allah di atas ilmu. Kemudian hidayah taufik tersebut akan mendatangkan buah yang kedua, yaitu seseorang akan bertaubat dari maksiat yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidayah telah menghampiri seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah, ketika itulah ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuh. Ia tidak mau perdagangannya, yaitu merugikan orang lain dalam berdagang, curang dalam timbangan dan segala macamnya. Seseorang kalau sudah mendapatkan hidayah taufik tersebut, dia akan mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah. Ini buah yang ketiga. Buah dari hidayah tersebut, ia segera untuk melakukan ketaatan, perbuatan-perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut. Dan sangat penting bagi kita untuk mendapatkan hidayah ini, karena dengan hidayah tersebut seseorang akan bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah. Setiap rakaat salat kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, berilah aku hidayah untuk di atas jalan yang lurus, di atas jalan kebenaran. Inilah yang diminta oleh seorang hamba selalu kepada Allah, agar ia istiqamah di atas hidayah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, hati kita ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meminta keteguhan untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik.
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.